Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ketika asam lambung naik, terasa nafas berat dan sesak. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika asam lambung naik ya, nafas terasa berat dan sesak. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini yaitu ketika asam lambung naik, nafas terasa berat dan sesak. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya yang menanyakan, Pak, kenapa saya selalu merasa nafas pendek, nafas berat ya, sesak ya, terutama sehabis makan ya. Nah, untuk itu maka saya sharingkan ya, karena kebetulan saya juga pernah merasakan sensasi-sensasi semacam itu. Mudah-mudahan bisa membantu solusi teman-teman ya yang masih merasakan sensasi ini, mudah-mudahan menjadi cepat membaik. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, langsung saja kepada topik ya. Jadi ketika kita masih merasakan sensasi semacam itu ya, terutama di seputar dada ya, dimana kita kadang merasakan dada berat, kemudian nyeri ya, kemudian nafas pendek, sesak ya. Nah, ini tentunya juga ada sebabnya teman-teman ya. Nah, sebabnya adalah karena pada saat terjadi asam lambung naik ya, atau kenaikan asam lambung atau yang disebut dengan GERD ya, jadi gastroesophageal reflux disease, yaitu artinya terjadi reflux atau kenaikan ya, atau arus balik ya, asam lambung naik ke atas bahkan sampai ke kerongkongan. Nah, sehingga ketika semacam itu ya sudah, sensasinya biasanya yang pertama malah ini apa, di seputar dada terasa panas ya, panas, kemudian nyeri ya, tetapi yang lebih agak lama biasanya itu hubungannya dengan nafas ya, sehingga nafas menjadi pendek, menjadi berat, menjadi sesak, itu biasanya semacam itu ya itu. Nah, maka dari itu ya, mulai saat ini tidak usah cemas, tidak usah takut ya, itu adalah ya sensasi biasa lah, termasuk itu ya juga gangguan biasa ya. Yang penting kita bisa mengendalikannya, artinya mengendalikan
berusaha jangan sampai terjadi kenaikan asam lambung, atau usahakan asam lambung menjadi selalu normal ya, sehingga tidak terjadi GERD gitu. Kalau tidak terjadi GERD sebenarnya ya biasanya kita akan lebih nyaman dan nafas juga akan menjadi lebih lega, itu seperti itu ya, karena tidak ada pemicunya ya, itu seperti itu. Tetapi ketika kita memang masih mengalami seperti itu, ya itu pun tidak masalah ya, yang penting kita berusaha bagaimana kita bisa mengendalikan hal itu sehingga sekalipun mengalami ya tidak berkepanjangan, itu seperti itu, artinya menjadi cepat sembuh. Nah, maka dari itu sebenarnya ya itu ada ciri-cirinya ya. Jadi ciri-ciri ketika kita itu apa, mau mengalami itu sensasi di seputar dada, contohnya sesak berat ya, nafas pendek, itu seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya biasanya yang pertama ya, biasanya terjadi setelah makan memang. Nah, setelah makan kenapa terjadi ya? Itu karena memang lambung terisi ya, terisi makanan, akhirnya memicu asam lambung untuk produk ya. Nah, ketika produknya berlebihan ya, itu menjadi naik ke atas, menjadi terjadi GERD. Nah, dari terjadi GERD itulah yang akhirnya membuat sensasi itu menjadi nafasnya pendek, berat ya, sesak, itu seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau kita bisa menjaga tidak sampai terjadi itu, nah ya akan baik-baik saja. Itu sebenarnya seperti itu ya. Walaupun untuk istilahnya berusaha bagaimana caranya agar asam lambungnya tetap normal sehingga tidak terjadi GERD, itu juga memang butuh latihan ya, butuh latihan, butuh pembiasaan yang memang harus kita terapkan. Tetapi semuanya itu pasti bisa teman-teman. Jadi nanti saya sampaikan tip-tip solusinya ya. Ini ciri-cirinya dulu. Jadi yang pertama itu ya, cirinya biasanya terjadi setelah makan, yaitu dengan rasa sensasi, contohnya itu sesak, berdebar, dada panas ya, bahkan perut juga rasanya kembung atau penuh, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, itu cirinya bisa terjadi sebelum makan ya, sebelum makan, karena ya itu sudah takut duluan. Jadi ini sebenarnya hubungannya dengan pikiran ya. Ketika kita belum makan tetapi pikiran kita sudah ini dulu apa, sudah khawatir dulu, sudah takut dulu ya. Nah, akhirnya walaupun belum makan itu pun bisa terjadi seperti itu ya. Karena apa? Karena pikiran yang negatif itu juga akan direspon oleh lambung, sehingga akhirnya asam lambung menjadi naik, akhirnya terjadi GERD juga walaupun juga belum makan nih. Walaupun ini sih biasanya agak jarang ya, yang lebih sering itu terutama setelah makan ya itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa saja terjadi sebelum makan, ketika istilahnya pikiran kita itu sudah takut duluan, itu seperti itu. Nah, itu ciri yang kedua. Nah, kemudian ciri yang ketiga bisa terjadi ketika terlambat makan ya. Karena apa? Pada saat kita terlambat makan juga sama ya, lambung ini akan bereaksi ya, biasanya akan memproduk asam lambungnya ya. Nah, akhirnya ketika asam lambungnya itu sampai naik ke atas, akhirnya terjadi GERD ya, sama menimbulkan sensasi-sensasi seperti tadi ya, yang sesak, yang berat, yang berdebar seperti itu, yang terasa pendek, itu seperti itu. Nah, itu yang ciri yang ketiga ya. Kemudian ciri yang berikutnya juga bisa ini pengaruh dari faktor perasaan atau dari psikis ya. Ketika ada kabar tidak menyenangkan, contohnya kita mendengar kabar duka ya, kabar tentang berita kematian. Nah, itu juga sama ya, respon tubuh itu akan seperti itu ya. Artinya asam lambung bisa kadang menjadi naik ya, akhirnya terjadi GERD. Nah, ujung-ujungnya kita merasakan seperti itu ya, yang kita merasakan lemes, yang kita merasakan sesak nafasnya, itu seperti itu ya. Itu karena perasaan kita itu masih sensitif pada saat kita mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatik. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dan sudah
berusaha sering mengatasi. Nah itu biasanya nanti lama-lama kita akan kuat ya, perasaan kita akan kuat ya, tidak terlalu sensitif terhadap hal-hal yang negatif ya. Nah akhirnya kita akan menjadi normal kembali. Itu sebenarnya memang butuh latihan ya, latihan mental ini namanya, itu seperti itu. Nah itu ya ciri yang keempat. Ciri yang kelima, sensasi ini juga sering terjadi ya, ketika kita emosi ya, kita emosi, contohnya marah-marah ya. Nah itu juga biasanya sama seperti itu, nafas menjadi pendek ya, bahkan tidak hanya nafas ya, karena pada saat kita marah itu detak jantung juga menjadi cepat ya, cepat seperti itu. Nah itu juga harus kita belajar mengendalikan hal itu supaya tidak menimbulkan sensasi-sensasi, khususnya itu nafas menjadi sesak gitu, seperti itu ya. Minimal kita harus latihan bersabar lah, jangan mudah marah itu, seperti itu ya. Itu ciri yang kelima ya. Kemudian ciri yang keenam itu bisa terjadi ketika kecapean ya, kecapean atau kurang tidur ya. Nah itu juga sama seperti itu ya, responnya seperti itu, respon tubuh kita. Nah akhirnya kita kadang merasakan sesak gitu, seperti itu ya. Jangankan kita kurang tidur ya, ibaratnya kita kecapean habis melakukan aktivitas yang agak berat saja kan biasa nafas menjadi ngos-ngosan kan, seperti itu. Apalagi dengan aktivitas fisik yang cukup berat, nah itu biasanya ya sangat mudah juga untuk memicu rasa-rasa sensasi seperti itu ya, seperti nafas berat, pendek, sesak, itu seperti itu teman-teman. Maka itu harus jadi perhatian lah, maksudnya hal-hal yang sekiranya menimbulkan, nah itu yang harus kita sikapi teman-teman. Itu jadi kita belajar istilahnya memperhatikan diri kita sendiri ya, menilai diri kita sendiri ya. Nah itu yang memang harus dalam kesadaran ya, kesadaran. Jadi melihat diri sendiri itu kadang lebih sulit ya, tetapi ketika kita menilai orang lain ya itu kelihatannya mudah ya, kita mudah untuk, apalagi ketika melihat hal-hal yang negatif ya, itu seperti itu. Nah mulai sekarang kita belajar memperhatikan atau melihat diri kita sendiri ya, karena ini jauh lebih penting ya, lebih penting karena menyangkut dengan penderitaan yang sedang kita alami, yaitu khususnya gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatik. Tanpa seperti itu ya, untuk berubah itu agak sulit teman-teman ya. Maka dari itu saya sharingkan apa adanya, karena pengalaman saya juga seperti itu teman-teman ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lah ya, memahami dan bisa membayangkan bagaimana upayanya, itu seperti itu. Nah itu ciri yang keenam ya. Kemudian ciri yang ketujuh, ketika kita memang secara fisik ya melakukan aktivitas berat ya, aktivitas berat ya, contohnya kita berolahraga berlebihan ya, mungkin kita bekerja dengan menggunakan fisik, tetapi kita contohnya mengangkat beban-beban berat ya, atau mungkin kita dengan aktivitas yang cukup jauh ya, cukup melelahkan. Nah itu pun bisa ya, itu kadang akhirnya nanti kita menjadi merasakan sensasi seperti itu, yang sesak nafas, yang berdebar-debar, kemudian nafas berat, itu seperti itu. Nah itu ciri-cirinya seperti itu ketika kita mau istilahnya mengalami sensasi seperti itu ya. Jadi tidak mungkin sensasi itu datang tanpa sebab ya. Nah ciri-ciri ini artinya sebabnya itu seperti itu teman-teman ya. Nah kalau kita sudah paham sebabnya seperti itu, berarti ya kita tinggal solusinya saja ya, solusinya saja untuk menjawab persoalan yang muncul di dalam sebab itu. Nah kalau kita bisa
istilahnya mengatasi hal itu, ya pasti kita kan baik-baik saja. Itu sekalipun mungkin kita mengalami juga tidak berkepanjangan dan akhirnya cepat membaik. Nah, maka dari itu buat teman-teman, yang penting kita bisa merubah diri sebenarnya seperti itu teman-teman. Makanya gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatik ini betul-betul merupakan ujian dan pembelajaran yang harus kita selesaikan, harus kita jawab, yaitu jawabnya apa ya, jawab dengan perubahan diri kita, itu seperti itu. Jadi kita memang harus memperbaiki segalanya lah, istilahnya seperti itu ya. Nah sekarang yang lebih penting lagi adalah solusinya teman-teman, ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi semacam itu ya. Nah solusinya adalah yang pertama ya, supaya kita tidak mengalami tadi ya, contohnya sesak nafas, nafas berat, nafas pendek dan seterusnya. Yang pertama, hindari makanan pantangan atau kurangi makanan pantangan atau kendalikan makanan pantangan. Ini sesuaikan dengan ini apa? Tingkatan teman-teman ya, tingkatan teman-teman. Contohnya misalkan kalau yang memang masih mantang ya, ya memang harus dihindari dulu ya. Tetapi kalau yang sudah tidak mantang tetapi hanya mengendalikan, ya itu harus dikendalikan. Artinya boleh makan pantangan tapi secukupnya ya, atau sedikit lah, itu seperti itu. Itu biasanya juga tidak masalah. Nah, itu yang pertama ya solusinya. Jadi menghindari atau mengendalikan makanan pantangan itu. Nah kemudian yang kedua, jangan terlambat makan ya, karena ketika kita terlambat makan kan tadi memicu asam lambung menjadi naik ya itu. Maka dari itu ya harus diingat-ingat ya, kita berusaha makan tepat waktu lah. Tepat waktu ya contohnya misalkan terbiasa ya pagi sarapan jam 6 misalkan, ya rutin tiap jam 6 itu ya. Misalkan makan siang jam 12 ya rutin jam 12. Makan malam misalkan jam 6 sore ya rutin jam 6 sore. Ya sekalipun bergeser boleh tapi jangan terlalu jauh ya. Toleransinya setengah jam lah paling seperti itu. Itu biasanya tidak akan berefek ya, itu seperti itu. Jadi jangan terlambat makan ya, atau usahakan makan tepat waktu. Itu solusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, makan pelan-pelan teman-teman ya. Makan pelan-pelan, dikunyah lambat ya, kemudian dinikmati ya, itu seperti itu. Sehingga nanti ketika makanan itu masuk ke dalam lambung kita, itu memang sudah betul-betul lunak ya, sudah betul-betul lunak, sudah bercampur dengan air liur kita ya. Nah itu menjadikan jauh lebih nyaman di dalam lambung ya. Jangan makan tergesa-gesa itu seperti itu. Jadi semakin lama kita ngunyah di mulut ya, itu kan bercampur dengan air liur kita. Nah itu makanan itu sudah ini siap untuk masuk ke lambung, itu seperti itu. Tapi kalau terlalu cepat, nah itu biasanya selain makanan masih agak keras, belum lembut ya, sehingga nanti di lambung juga kurang nyaman, itu seperti itu. Nah itu yang ketiga ya. Nah solusi yang keempat ya, dari pikiran kita teman-teman ya. Jadi dari pikiran kita atau mindset pikiran kita, pokoknya setiap kita mau makan ya, di dalam pikiran kita makan untuk sehat ya, sehingga nanti habis makan juga responnya baik-baik saja ya. Tetapi kalau kita mau makan kok bayangan pikiran kita negatif, wah jangan-jangan nanti kambuh, wah jangan-jangan nanti menjadi nafas berat dan seterusnya. Yaitu karena kita mengalami psikosomatik, apa yang dipikirkan akan direspon oleh tubuh. Nah akhirnya betul sensasi itu menjadi muncul, itu seperti itu. Nah maka kita juga harus kontrol pikiran, istilahnya kita sadar dengan pikiran kita, terutama mindsetnya ya, yaitu bahwa makan adalah untuk sehat ya. Jadi setiap makanan adalah rezeki yang harus kita nikmati dan kita syukuri. Itu yang selalu kita tanamkan sebagai doktrin di dalam pikiran kita, sehingga nanti setelah makan ya biasanya akan nyaman-nyaman saja, nggak ada istilahnya gejolak lah itu seperti itu ya itu.
Nah, itu yang keempat ya. Kemudian kelima, itu usahakan sering minum air hangat teman-teman. Ketika masih sering terjadi GERD ya, dengan minum air hangat itu biasanya contohnya gas di dalam lambung juga akan mudah keluar ya, kemudian juga akan membantu melancarkan sirkulasi ya karena kehangatannya itu ya. Juga ikut menurunkan GERD ketika sudah ada kenaikan asam lambung. Nah itu dengan kita minum itu bisa terbawa masuk lagi ke lambung sehingga di seputar dada ya termasuk nafas itu jauh menjadi lebih rileks gitu, seperti itu. Jadi minum air hangat ya itu baik sekali ya, dan usahakan minum tidak istilahnya langsung banyak ya, tetapi sering sering itu lebih bagus, itu seperti itu ya itu. Nah kemudian yang keenam, jaga ya tentang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu kalau bisa dinetralisir ya. Jadi kurangilah yang selama ini kita sering cemasnya berlebihan ya, ketakutannya berlebihan, itu coba dikendalikan. Yang namanya cemas, takut ya setiap orang itu punya ya, tetapi sebatas normal. Nah itu juga bisa dengan kesadaran diri kita, itu seperti itu. Contohnya dengan kita latihan mindfulness ya, jadi fokus pada saat ini, pada kegiatan ini ya, pikiran tidak istilahnya mengembara ke masa lalu, juga tidak ke masa datang. Nah itu biasanya nanti pikiran jauh menjadi lebih positif ya. Itu di situ teman-teman. Jadi latihannya adalah mindfulness ya, seperti di konten-konten yang lalu juga pernah saya sharingkan ya, khusus tentang mengurangi kecemasan ya, khususnya dengan tip yaitu mindfulness ya. Itu bisa ditonton kembali video-video yang lalu ya, itu sangat mendukung, itu seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ya, lakukan pernafasan diafragma ya. Nah dengan pernafasan ya itu juga akan mengurangi ketika kita nafasnya masih pendek, masih sesak ya, masih berat ya, itu juga akan terkurangi karena lewat pernafasan yang kita sadari ya, kemudian kita atur sesuai dengan teknik-teknik olah nafas ya, yaitu dengan kita gunakan nafas diafragma. Contohnya ketika kita menghirup ya, usahakan perut sampai mengembung ya, atau maju ke depan ya. Nah pada saat kita mengeluarkan, perut itu mengempis ya, atau mengecil lah ke belakang, itu seperti itu. Nah itu usahakan ya, usahakan itu sesering mungkin teman-teman. Pokoknya kalau ada waktu ya lakukan saja pernafasannya. Karena apa? Dengan kita menyadari nafas, kemudian kita latihan olah nafas, ini juga membuat pikiran tidak mengembara ya. Jadi pikiran bisa fokus ya. Nah karena pikiran bisa fokus, maka yaitu seperti kecemasan juga akan terkikis, ketakutan juga akan berkurang, itu seperti itu. Kemudian pikiran jauh menjadi lebih rileks ya, termasuk saraf-saraf kita, otot itu juga menjadi rileks ya. Nah dengan kita kondisinya rileks, maka tubuh ini akan menciptakan hormon-hormon kebahagiaan ya, seperti endorfin, dopamin, seperti itu. Nah pada saat kita merasakan kebahagiaan seperti itu, imunitas tubuh itu naik ya, imunitas tubuh naik sehingga kita jauh menjadi lebih untuk pemulihan itu akan menjadi lebih cepat. Nah itu caranya seperti itu teman-teman. Insya Allah ya, ketika kita rajin melakukan tip-tip semacam itu akan mempercepat pemulihan kita ya. Maka dari itu mulai saat ini ya, buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti itu, tidak usah takut ya, tetapi rajin saja lakukan tip-tipnya atau terapi-terapi seperti yang saya sharingkan. Insya Allah itu cukup membantu dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya.
Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.